Kesengsaraan guntur akan datang. Yi Chen, berhati-hatilah dengan 10.000 benda. Ketika Lei Gongming mengingatkannya, dia melesat ke kejauhan. Meskipun dia berkultivasi Dao abadi, dia belum mampu bersaing dengan Thunder Tribulation. Qin Yi Chen sedikit mengangguk, dan kemudian matanya bermartabat, dan dia melihat ke langit. Ayo. Hong lama-lama, di atas langit, awan guntur bergulung, dan petir melonjak di awan, memadatkan pusaran. Seolah-olah Anda mendengar pertukaran gairah muda di bawah langit. Tiba-tiba, guntur langit tiba-tiba muncul. Untuk radius 100 mil, waktu seperti siang hari, sebuah fantasi. Qin Yi Chen berdiri di puncak gunung, tanpa gangguan sedikit pun, berlama-lama pada kekuatan abadi. Melihat petir yang terus meledak di luar cahaya kemasannya, matanya tidak bisa menahan gemetar. Kekuatan dahsyat kesengsaraan guntur ini benar-benar lebih kuat dari sebelumnya. Dan itu tidak sedikit kasar. Qin Yi Chen memperkirakan bahwa kekuatan tambang langit pertama ini sebanding dengan yang terakhir ketika dia memasuki Raja Abadi. Kekuatan abadi terus-menerus dihancurkan, dan dengan cepat dipadatkan. Sinar cahaya terjalin, cerah dan mendebarkan. Meskipun kekuatan kesengsaraan guntur lebih sombong, bukankah kekuatan Qin Yi Chen berbeda dengan langit dan bumi dibandingkan saat baru saja menerobos? Akhirnya, petir berangsur-angsur menghilang, dan seluruh tubuh Qin Yi Chen masih menghantui kekuatan abadi yang melonjak seperti matahari. Benar saja. Persepsi dan kontrol hukum Xian Wei bahkan lebih jelas. Setelah badai petir, Qin Yi Chen mengayunkan tinjunya sedikit. Indranya menjadi lebih jernih dan lebih tajam. Dan di sekitar perbudakan yang tak terlihat sedikit rileks. Bahkan Qin Yi Chen merasakan makna yang mendominasi dari keselarasan dengan langit dan menerobos 9 langit. Lei Yun masih belum menghilang. Kilat lebih menarik. Tetapi Lu Yuan di kejauhan melihat petir yang menggelinding di awan. Dan tidak bisa tidak berkata, kekuatan dahsyat kesengsaraan guntur ini tampaknya terlalu kuat. Lapisan surgawi Raja Abadi 2 yang biasa tidak akan menarik kesengsaraan guntur yang mengerikan sama sekali. Bahkan Luli samar-samar ingat bahwa dia tidak sebaik Qin Yi Chen dalam kesengsaraan guntur 2 lapisan surgawi. Meski kekuatan 2 Heavenly Layer tidak mewakili masa kini, namun corak Luli masih sedikit berubah. Samping Thunder Silver harus menari dan lampu pompa berkedip. Benar saja, saya telah mendengar dari Zhang Jinrong bahwa mereka menyebutkan bahwa kesengsaraan guntur ketika Yi Chen berada di Raja Abadi di dunia perang selatan cukup luar biasa. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri hari ini, dan itu benar-benar terlihat seperti rumor. Luli terkejut. Lei Lao, maksudmu, saudara Qin dia? Lei Gongming tidak dapat menyangkal. Jangan katakan bahwa dia dapat membangunkan Anda untuk yang mulia atas nama yang mulia. Apakah Anda masih dapat melihat pertempuran di Beihongyu? Menebas Wang Lun dengan satu pedang, mengandalkan lebih dari sekedar front abadi. Sosok Luli gemetar. Jadi, Lei Gongming melirik sedikit. Setiap orang memiliki rahasianya sendiri. Dengan sepengetahuan yang mulia, saya khawatir saya telah melihat mereka. Tetapi bahkan yang mulia tidak bertanya, mengapa kami harus tersinggung? Jika dipikir-pikir, jika seseorang tiba-tiba bertanya mengapa Lulu bisa menjadi anggota kuil Wushuang, kekuatannya jauh melebihi situasi yang sama. Dia pasti juga menyebalkan. Saat berbicara, 2 badai turun tiba-tiba, petir menghilang, dan kekuatan abadi Qin Yi Chen tetap tidak pasti. Luli melihat ini, dan tiba-tiba bertanya-tanya, ngomong-ngomong, Lei Lao. Ketika kamu menembus 2 lapisan surgawi, kesengsaraan guntur, dibandingkan dengan saudara Qin. Lei Gongming tidak terburu-buru menjawab, tetapi bertanya, bagaimana jika dibandingkan denganmu? Luli menggelengkan kepalanya dan menggelengkan kepalanya. Serius, aku tidak sebaik saudara Qin. Jika saya ingin melewati kesengsaraan guntur semacam ini, itu akan sulit. Lei Gongming mendengar ini dan mengangkat bahu sambil tersenyum. Ini tidak cukup, begitu juga Patwa. Meski kekuatannya lebih kuat dari Luli, bukan berarti Luli lemah. Bahkan jika yang terakhir dapat berkultivasi sesuai usianya, prestasinya mungkin tidak sebaik dia. Jalan abadi itu panjang, dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Beberapa orang bangkit dan yang lainnya jatuh. Tapi Yi Chen anak ini, setidaknya di garis start, jauh lebih baik dari yang lain. Luli setuju, dan tiba-tiba dia memikirkan sesuatu. Dia tertawa dan berkata, saya mendengar bahwa pencuri anjing Jifang memiliki seorang putra yang baik. Saya tidak tahu bagaimana perbandingannya dengan saudara Qin. Lei Gongming tidak mengatakan apa-apa, lagi pula, dia belum pernah melihat Jie Ming. Tetapi, setelah putra kesayangan Jie Fan melangkah ke Dao Abadi, bukankah dia berkultivasi begitu cepat? Meskipun Jie Ming dapat dikatakan sebagai anak pilihan surga yang paling mempesona dari langit dan bumi ini, itu lebih baik daripada Qin Yi Chen apakah itu kekuatan atau harta karunnya sendiri. Tapi langkah Qin Yi Chen ini belum tentu kalah dengan itu. Saat ini, saya melihat petir tebal beberapa meter, dan itu datang. Gelombang petir menyebabkan 2 orang berkibar di jubah dan berburu. Adegan ini bahkan dirasakan oleh banyak pembangkit tenaga listrik yang jauh di Heavenly Abyss City. Kesengsaraan guntur yang sangat menakutkan.
Apakah itu jubah yang sama di antara 3 lapisan surgawi? Tapi aku belum pernah mendengar ada orang yang bisa menerobos baru-baru ini. Outlin, mereka mengalami transcending tribulation jauh sebelum perang. Siapa ini? Kota itu bergolak, tetapi Zhan Wuyuan berdiri di aula besar, menghadap ke langit, dan lampu pompa berkedip. Bocah ini, aku tidak pernah mengecewakanku. Petir jatuh, dan kekuatan abadi tubuh Qin Yichen sepertinya ditelan dan ditelan. Itu brilian dan penuh nafas. Gunung bergetar, bebatuan retak, dan kilat menyambar. Jalur jurang seperti pisau dan kapak surgawi, yang semuanya menonjolkan kengerian dari kesengsaraan guntur ini. Di mata, Luli tidak bisa menahan keringat untuk Qin Yichen, dan bahkan dia bisa yakin, alih-alih dirinya sendiri, bahkan jika dia menembus 2 lapisan surgawi, saya khawatir dia tidak bisa menahan kesengsaraan guntur ini. Namun, dalam kilat, siluet ramping tidak tahan, dan cahaya kemasan bersinar, pantai perkasa yang tak terlukiskan. Selama guntur, Qin Yichen menggertakkan giginya dengan erat. Jika jangkrik antara langit dan bumi hancur dan retak sedikit, langit dan bumi yang baru menyambutnya. Bang! Tanda seru. Tanda seru. Sebentar lagi, ada 1000 kekuatan abadi di dantian Qin Yichen, seperti lautan emas, secara bertahap, menghadapi kilat yang terang. Waktu berlalu menit demi menit, petir berangsur-angsur menghilang, dan di atas langit, awan petir yang bergulung juga menunjukkan kejernihan sebelumnya. Guntur berhenti, langit dan bumi tampak damai. Sinar matahari menyinari dan menutupi puncak gunung, tetapi ada lebih banyak saluran dan parit daripada sebelumnya, dan siluet itu lebih tegak seperti pedang. Matahari menyinari panca indera yang tampan, membuat mulut Qin Yichen memancar. Merangkul udara, kesegaran yang tak terkatakan, segala sesuatu di antara surga dan bumi tampak lebih baru dan lebih bersih dari sebelumnya. Lapisan surgawi 2 Raja Abadi, Qin Yichen mengangkat jarinya sedikit, cahaya kemasan berdenyut di ujung jarinya, seperti nyala tarian, tetapi tampaknya memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Melihat ini, 2 orang dari Luli tidak bisa menahan diri untuk tidak rileks dan guntur. Saat melihat lagi, napas Qin Yichen telah dinilai menjadi 2 orang, yang lebih parah dari sebelumnya. Kesengsaraan guntur telah berlalu, dan suasana hati Qin Yichen sangat baik sehingga dia ingin menerobos. Dia tiba-tiba teringat bahwa sekarang dia bisa menggunakan roh abadi Ziyin untuk mencoba perubahan kekuatannya sendiri.